Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang kandungan dari surat Al-Anbiya ayat 78 sampai 79 dan juga Quran surat Muhammad ayat 7 sampai dengan ayat 8. Dan saya sendiri perkenalkan, nama saya Fahrisa Listiawati dan teman saya Atika Naila Syirfa dan teman saya Fianti Nur Fadila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harthi id nafashat fihi wa namul qawm wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan tentang surat Al-Anbiya ayat 78, di mana ada dua orang nabi yang sedang berselisih, yaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Mereka berselisih dalam menetapkan hukum terkait kasus sang pemilik kambing dan juga sang pemilik kebun. Dalam tafsir Al-Misbah ada dua pendapat tentang kata yahkuman dalam surat Al-Anbiya ayat 78. Pendapat pertama tentang kata yahkuman artinya menetapkan hukum, di mana Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman sama-sama menetapkan hukum. Nabi Daud menetapkan bahwa sang pemilik kambing wajib untuk memberikan kambingnya kepada sang pemilik kebun. Nabi Sulaiman mengetahui tentang ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Seandainya aku yang menjadi hakim, maka aku akan memberikan kambing itu kepada sang pemilik kebun hanya sementara untuk diambil manfaatnya, seperti bulu, kemudian anaknya, ataupun susunya. Jika manfaat yang diambil oleh sang pemilik kebun sudah memenuhi harga dari tanaman yang sudah dirusak oleh kambing, maka sang pemilik kebun wajib untuk memberikan kembali kambingnya kepada sang pemilik kebun." Baik, pada tafsir Fisilalil Quran ini menceritakan tentang kisah dari perselisihan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dalam memutuskan suatu perkara, di mana perkara itu pada saat itu ada dua orang masuk ke dalam istana Nabi Daud. Kemudian salah satu seorang tersebut ialah pemilik kebun, di mana kebun itu diduga kebun anggur. Dan salah satunya yaitu pemilik kambing. Saat itu pemilik kebun pun berkata, "Sesungguhnya kambing-kambing orang ini telah merusakkan kebun anggur saya sehingga tidak tersisa sedikit pun." Maka dari itu Nabi Daud pun memutuskan agar pemilik kebun itu berhak mengambil kambing-kambing lawan perkaranya tersebut, yaitu sebagai ganti rugi tanaman yang telah rusak tadi. Nah, kemudian pemilik tanaman itu lewat di hadapan Nabi Sulaiman. Kemudian ia memberitahukan keputusan Nabi Daud tersebut. Namun Nabi Sulaiman pun masuk ke dalam ruang sidang Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman pun berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya pemutus suatu perkara itu bukan seperti yang Anda putuskan." Lalu kemudian Nabi Daud itu bertanya, "Lalu bagaimana?" Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Serahkan kambing-kambing kepada pemilik kebun anggur itu untuk mengambil manfaat dari suatu kambing itu. Serahkan pula kebun itu kepada pemilik kambing agar ia menanamnya kembali hingga seperti semula." Nah, kemudian masing-masing pihak itu menyerahkan kembali apa yang berada di tangan mereka tersebut kembali ke pemiliknya yang sah. Maka pemilik kebun mengambil kebunnya, kemudian begitu pun dengan pemilik kambing, ia juga mengambil kambingnya. Nah,
keputusan keduanya itu merupakan hasil ijtihad dari Allah. Allah menghadirkan keputusan keduanya itu, lalu dia mengilhamkan keputusannya yang lebih bijak kepada Nabi Sulaiman. Nah, kemudian dalam keputusannya tersebut itu Nabi Daud hanya memandang dan mempertimbangkan hanya ganti rugi pemilik kebun itu saja. Namun, hal ini itu termasuk adil. Tapi keputusan Nabi Sulaiman itu bukan hanya mempertimbangkan keadilan saja, namun ia mempertimbangkan dari segi pembangunan, dari segi pemakmuran kaumnya. Kemudian Daud dan Sulaiman ini sudah dianugerahi hikmah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 79. Ia menjelaskan tentang Nabi Daud yang amat terkenal dengan senandung seruling merdunya. Nah, serulingnya terdiri dari syair, tasbih-tasbih yang memuji Allah. Itu disenandungkan dengan suaranya yang lembut, suaranya yang merdu. Bahkan semua itu saling bersautan sehingga gunung-gunung, kemudian burung-burung juga ikut bersenandung bersama serulingnya tersebut. Nah, dari nas Al-Quran dapat kita gambarkan bahwa Nabi Daud itu ketika bersenandung dengan syair-syairnya, ia lupa akan dirinya yang terpisah dan berbeda. Nah, rohnya itu berkelana di bawah naungan Allah dalam alam semesta ini. Langit dan bumi serta seluruh makhluknya, baik yang benda hidup maupun benda mati pun juga akan merasakan senandungnya. Sehingga semua itu saling menyapa dan bersautan dengan seruling tersebut. Sudah dijelaskan, tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah, tetapi kamu seakan tidak mengerti tasbih mereka. Itu dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 44. Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 14, kurang lebihnya. Wassalamualaikum